Alright, selamat malam. Sekarang Julai 26 tahun 2017. Saya hanya mau kasih tahu bahwa pelajaran ini yang kita mau bikin tentang pre-midnight sebenarnya baru minggu lalu, baru Sabtu lalu kita kasih yang direkam di Dragon is Wrath pakai bahasa Inggris. Istilahnya sekarang Naga Marah, pelajaran-pelajaran yang kita kasih di Naga Marah dan kita rekam di Naga Marah sudah hampir sejajar dengan pelajaran yang kita kasih di Dragon is Wrath. Jadi ini memang tujuan yang kita bikin supaya kejar ya. Kita harus kejar pelajaran-pelajarannya ya. Oke. Jadi ini tentang tidings. Yang tidings kita belajar ada waymark, ada rambu-rambu jalan yang setelah kita belajar semua tidings berapa garis ya. Kita dapati ada waymark namanya pre-midnight. Sebelum midnight. Di waktu itu ada prediction prophecy yang sudah dikasih tahu. Dan kalau kita tahu profesi ini yang istilahnya dikasih kepada Zechariah, Hagai, Filipus, Agabus, right? Samuel Snow, Josiah Leach, Joseph, sedangkan Tuhan Yesus pun sendiri. Ini profesi-profesi yang mereka kasih persis waktu sebelum midnight. Kalau kita pelajari semua itu, kita tahu, hey, ini adalah sebenarnya nubuatan yang kita nanti harus kasih tahu kepada raja-raja waktu di midnight, right? Jadi waktu di midnight nanti pelajaran-pelajaran ini semua yang kita sudah pelajari ini menjadi profesi kita. Dan salah satu adalah tentang Islam. Kita sudah berapa kali ya bisa buktikan. Kita akan kasih prediction tentang Islam. Oke? Ya, ini penting sekali. Jadi kita benar-benar harus tahu. Ya. Apakah role of Islam? Role of Islam itu apa ya? What is the role of Islam? Mereka punya peranan Islam di dalam nubuatan. Ya. Dan kita harus bisa kasih prediction. Right? Karena waktu prediction itu terjadi, apa yang terjadi? Sikap orang kepada kita kalau kita kasih prediction, lalu prediction itu terjadi. Langsung mereka percaya ya. Mereka akan percaya. Jadi di situ pekabaran itu akan dikasih apa? Dikasih empowerment, mendapatkan power. Yang tadi kita kasih kayak prediction. Waktu predictionnya kita kasih nubuatan. Nubuatan belum digenapi. Belum ada power nubuatannya. Betul? Ya kan? Tapi bagaimana? Waktu kita kasih nubuatan, orang nubuatan nggak betul ini. Ini apa ini? Cuman cerita aja. Tapi waktu kasih nubuatan, terus nubuatannya digenapi, langsung itu nubuatan di-empower. Jadi istilahnya kita kasih mengabarkan pekabaran malaikat pertama, atau kedua, atau ketiga. Orang-orang, mereka nggak percaya. Tapi waktu benar-benar terjadi, di situ di-empower. Makanya dikasih powernya. Right? Di-empower. Oke, jadi kita pelajari ya, tidings ini. Oke. Pelajaran ini adalah tentang tidings dan kita belajar tentang pre-midnight sehubungan dengan 30 tahun. Jadi semua kita punya garis-garis ini dengan 30 tahun. Ada hubungannya dengan 30 ya. Nomor 30. 30 tahun. Oke? 30 tahun. Jadi tidings 30 tahun. Ya, sedang direkam sekarang. Oke, alright. Kita mulainya dengan yang pertama adalah 30 tahun Tuhan Yesus. 30 tahun dia di obscurity. 30 tahun dia di obscurity apa ya? Di tidak terkenal.
di sembunyi-sembunyi, di apa ya bahasa Indonesianya, obscurity, di tempat yang tidak jelas atau tidak dikenal, atau tempat persembunyian. Oke, 30 tahun Tuhan Yesus. Alright? The future life of Christ was mapped out before him. His divine power had been hidden, and he had waited in obscurity and humiliation for 30 years. Tuhan Yesus punya hidup yang akan datang sebenarnya sudah di map out, sudah ada plannya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus sudah kasih plan buat dia, apa yang harus terjadi kepada dia. Dia harus mati. Dia harus disembelih sebagai Passover lamb. Dia harus disembelih sebagai domba Paskah, ya. Secara simbolik. Itu sudah direncanakan itu. Ya. Tapi sebelum dia masuk dia punya plan itu, dia itu selama 30 tahun dia bersembunyi di dalam obscurity. Obscurity, coba kamu lihat bahasa Indonesianya apa lagi obscurity? Di obscurity and humiliation untuk 30 tahun. Tidak, waktu dia maksudnya dia menyembunyikan diri atau obscurity ya. Oke. And was in no haste. Ketidakjelasan. Tidak jelas. Oke. Ya. Obscurity itu tidak jelas, tidak nyata. Oke. Dia tersembunyi. Right? Dan humiliation. Jadi tidak seperti kekaburan. Sesuatu yang tidak dimengerti. Iya. Keadaan tidak terkenal. Iya, tidak terkenal. Itu. Tidak terkenal. Untuk 30 tahun. Ya, jadi waktu dari dia lahir sampai dia umur 30, dia itu tidak dikenal. Ya, 30 tahun. And in no way haste to act until the proper time. Dan dia tidak mau cepat-cepat haste. Dia tidak mau dipercepat supaya sampai waktunya tiba. Tapi ibunya, Mary, in the pride of her heart, ibunya ada pride. Ya, ada pride. Dan dia mau kasih lihat kepada orang-orang bahwa Tuhan ini, Yesus ini adalah Tuhan, ada divinity-nya. Dia mau ya supaya nanti dia anaknya ini akan terkenal sebagai raja dari Israel. Alright? Dan sudah di honor oleh Allah. It seemed to hear a favorable opportunity to convince the people, right? Dia melihat, supaya orang-orang akan convince, akan percaya bahwa dia itu ada divinity, ada power. Dengan bagaimana? Dengan cara membuat miracle. Dan kita tahu miracle-nya di mana? Miracle yang Mary mau dia membuat miracle di mana? Pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana. Oke, ya. Jadi di sini dia menjawab, his hour had not yet come. Jamnya belum tiba. Oke, this hour. Jamnya itu apa? His hour. Jamnya belum tiba. Istilahnya, apa yang belum terwujud? Apa yang belum terwujud? Apa? Kalau jamnya belum tiba itu maksudnya bahasanya artinya apa? Apa yang belum? Nubuatan belum wujud. Oke? Nubuatan belum wujud. Nubuatan apa yang belum wujud? Banyak nubuatan, tapi specifically nubuatan apa? Yang ada waktunya. Nubuatan yang kasih tahu waktunya, jamnya. Nubuatan apa itu? 70 weeks, Kak. 70 weeks. Ya. Specifically 69 weeks. Kenapa? Di akhir 69 week, apa yang terjadi? 69 week, apa yang terjadi? Di setelah 69 minggu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus dibaptis. Ya. Jadi waktunya
The hour is come, jamnya sudah tiba, waktu Daniel 9 ayat berapa? Daniel 9 ayat 24 atau 25? Oke, Daniel 9 sudah terwujud. 69 minggu terwujud. Waktu dia di anoint. Dia di anoint. Anoint itu waktu dia dibaptis. Di anoint itu dicurahi dengan Roh Kudus. Right? Itu di akhir 69 minggu. Oke. Itulah jamnya mulai. Alright? Oke. Oke. Kita lihat di sini obscurity. Alright, sorry. Obscurity. Obscurity. Obscurity ini artinya tidak terkenal. Samar-samar. Tersembunyi. Oke. Alright, sorry. Saya mundur lagi. Alright. Jesus was 30 years old. Tuhan Yesus umur 30 tahun. Waktu dia masuk ketika dia punya ministry secara publik. Dia masuk ministry waktu dia umur berapa? 30 tahun. Jadi waktu dia lahir sampai umur 30, dia di dalam dari dia punya obscurity di zaman yang dia tidak dikenal. Oke? But of the highest importance, tapi penting sekali. Obscurity dan tidak dikenal, waktu tidak dikenal atau waktu dia menyembunyikan diri atau waktu-waktu dia tidak dikenal ini sangat penting. He was in this obscurity laying the foundation. Waktu obscurity ini adalah waktu untuk meletakkan fondasi. Fondasi yang kuat untuk constitution-nya, untuk dia punya tabiat dan dia punya pikiran. He grew and waxed strong in spirit. Lukas 1 ayat 80. Dia bertumbuh dan menjadi kuat dalam spirit. It is not as a man bending under the pressure of age. Dia itu waktu datang dan masuk dia punya ministry, bukan orang yang sudah tua. Dia datang waktu masih persis waktu dia lagi he came in the strength of his manhood. Dalam kekuatan dia punya kemanusiaannya. Dalam kekuatan kemanusiaannya ya. Jesus once stood in age just where you now stand. Oke. Oke, jadi kita yang ini dari manuscript release. Right? Volume 4. Jadi waktu obscurity, zamannya obscurity. Obscurity itu kalau kita mau bilang di kita punya salah satu yang kita bisa bilang itu adalah obscurity adalah wilderness. Alright? Di wilderness. Karena waktu Yohanes Pembaptis, dia berkhotbah di dalam obscurity. Dia berkhotbah di wilderness. Alright? Dan juga kita bisa lihat di Wahyu. They shall prophesy 1,203 days. Mereka akan membuat nubuatan 1,260 hari. Clothed in sackcloth. Cloth and sackcloth. Dipakai pakaian compang-camping. Alright? During the great part of this period, God's witnesses, Tuhan punya witness, remain in a state of obscurity. Mereka tidak dikenal. Selama berapa? 1,260 tahun. 1,260 tahun, kita nggak usah baca semuanya. Ini dari Great Controversy, 267.2. 1,260 tahun ini adalah masa yang tidak dikenal. Mereka tidak dikenal. Mereka bersembunyi. Mereka in the hiding time. Mereka di wilderness. Kita tahunya di Wahyu 12 ayat 14. Right? Wahyu 12 ayat 14. Coba Wahyu 12 sampai 14. Saya masuk itu. Wahyu 12 ayat 14. Oh, dari 13 ya, ayat 13.
Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, right? To the wilderness, ke padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Untuk 3,5 masa. 3,5 masa itu berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun berapa hari? Prophetically. 1260 hari. 1260 hari adalah 1260 tahun. Jadi, di padang gurun itu, wilderness adalah obscurity. Oke? Tapi, apakah obscurity, masa obscurity itu penting? Penting sekali. Karena di situ fondasi diletakkan. Ingat, fondasi diletakkan di masa obscurity. Alright? Di waktu orang lagi bersembunyi. Oke. Alright, ini dari Daniel and Revelation. 243.2. Yesus 6 bulan lebih muda dari Yohanes Pembaptis. And he is supposed to commence his ministry 6 months later, both according to the law of the priesthood. Oke. Itu hukum priesthood apa? Hukum priesthood punya hukum apa? Apakah hukum priesthood yang dimaksudkan di sini? Hukum priesthood yang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus juga sudah mengikuti. Apakah hukum priesthood? Apakah hukum imam? Apakah hukum imam? Umur 30 baru boleh jadi imam ya, Uncle? Ya. Waktu mereka umur 30 baru boleh menjadi imam. Ya. Jadi sudah boleh masuk ministry sebagai priest. Oke. Harus waktu umur 30. Ya. Umur 30. Right? Jadi lalu kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu lahir 6 bulan sebelum Tuhan Yesus. Alright. Oke. Alright. Kita tahu Tuhan Yesus itu dibaptis 27 AD. Right? Christ went forth proclaiming that the time was fulfilled. Pada waktu itu, setelah dia dibaptis, Tuhan Yesus sekarang proclaim, kasih pekabaran, bahwa waktu sudah digenapi. Waktu sudah digenapi. Right? Dari situ, he go forward 3 years and a half. Dia maju 3,5 tahun, sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Right? For Christ, because Christ attended 4 Passovers. Dia menghadiri 4 Passovers. Right? Dalam 3,5 tahun. Right? Kita bisa lihat semuanya dari buku Matius, Markus, dan Lukas. Right? 4 Passovers. Jadi Passover yang terakhir persis waktu dia di midnight, waktu dia ditangkap dan dia mati. Oke? Passover yang terakhir itu. Alright? 3.5 years. 3,5 tahun dari autumn, dari musim rontok. Tahun 27. Brings us to the spring of AD 31. Jadi dari waktu spring, waktu musim semi, tahun 31. Right? Lalu Tiberius mati 6 tahun kemudian. Alright? Jadi waktu zamannya Tiberius, waktu dia masuk ke dia punya ministry, dia umur 30. Right? Umur 30 itu menurut hukum dari priest, hukum untuk imam, baru mereka bisa mulai mereka punya ministry. Right? Jadi ya Yohanes Pembaptis umur 30 juga, Tuhan Yesus umur 30 juga. Oke, jadi sekarang kita sudah ada 30. Right? 30. Oke. Alright.
Kita baca dari Matius 3 ini. Matius 3, sekarang kita baca dari Matius 3. Ceritanya di sini nih, Matius 3. Alright, saya masuk ke Matius ya. Matius 3. Matius 3 ayat ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi dia punya pekabaran apa? Bertobat. Bertobatlah. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi Nabi Yesaya sudah meramal, memberikan prediction bahwa Yohanes Pembaptis yang datang. Right? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Di sini locust and wild honey. Locust itu artinya belalang. Wild honey itu madu hutan. Then went out to bed. Lalu dan datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Datang dari mana? Penduduknya dari mana? Satu dari Yerusalem, lalu dari mana? Seluruh Yudea, lalu dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Right? Jadi dari mana dia punya orang yang datang? 3 tempat. Right? Pekabaran ini untuk 3 golongan orang. 3 classes of people. Orang yang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari daerah sekitar Yordan. Right? Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi waktu itu sudah dikasih pekabaran buat berapa golongan? 3 golongan. Tapi juga ada golongan lain yang datang. Alright? Orang-orang yang terima dia punya pekabaran, tapi ada juga orang-orang yang tidak terima. Yang tidak terima adalah siapa? The Pharisees and the Sadducees. Pemimpin-pemimpin yang tidak terima adalah siapa? Pemimpin gereja. Alright? Dan dia bilang, jadi di sini pada waktu ini, waktu Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah, apakah sudah bisa lihat satu kelompok yang menerima dan satu kelompok yang tidak terima? Apakah kita sini sudah bisa lihat? Sudah bisa kan? Sudah bisa kelihatan. Ada yang generation of viper, ada satu golongan yang sudah kelihatan mereka itu generasi ular beludak. Tapi ada juga generasi yang menerima. Jadi di sini sudah kelihatan perbedaannya generasi itu. Alright? Istilahnya, kalau kita mau kasih masuk dalam perumpamaan 10 anak darah, 5 anak darah yang bijaksana sudah kelihatan bedanya dengan 5 anak darah yang bijaksana dan yang bodoh. Ya. Dari waktunya zamannya Yohanes Pembaptis. Jadi zamannya Yohanes Pembaptis berkhotbah, di situ sudah kelihatan. Istilahnya kita nanti harus taruh di satu garis supaya kita bisa lihat di mana kita bisa lihat perbedaan sekarang sudah kelihatan antara yang bodoh dan yang bijaksana. Alright? Karena di sini sudah kelihatan yang ular beludak dan orang yang mau menerima. Alright? Dan janganlah mengira bahwa kamu adalah berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu Injil. Alright.
kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Oke. Jadi di sini dia kasih tahu. Di sini dia kasih tahu apa? Dia bisa identify. Dia sudah bisa identify bahasa Indonesianya. Dia sudah bisa kasih lihat ya. Sudah bisa dikasih lihat perbedaannya kelas A dan kelas B. Dan di sini dia kasih apa? Pekabarannya adalah repent. Kamu harus repent. Kalau kamu tidak repent, kamu tidak akan ada, you don't have fruits. Kamu tidak ada fruits. Kamu tidak ada fruits yang bisa dipakai untuk dituai. Kalau kamu tidak ada fruits yang tidak bisa kelihatan, kamu punya hasil dari buah karakter. Istilahnya karakter kamu sudah kelihatan. Oke? Kalau tidak kelihatan hasil-hasilnya ya, di karakter kamu tidak berubah, kamu harus diapa? Potong saja. Ya. Harus dipotong saja. Jadi istilahnya kamu kamu punya apa? Kamu punya what happens? Kamu punya probation sudah mulai kamu tutup sendiri. Kenapa? Perbuatan kamu tidak tidak menjunjung bahwa kamu itu ada fruits of the spirit, right? Karena tidak bertobat. Oke, alright. Oke. Yang kita mau kasih lihat belalang dan Yohanes Pembaptis itu makan belalang dan belalang itu apa? Locust. Yang kita tahu belalang itu sebenarnya yang locust. Locust itu bukan hanya belalang ini, ya. Tapi locust di Israel itu adalah satu makanan yang sebenarnya ini dia. Oke, itu carob. Carob itu manis. Bisa dibikin seperti kalau dia jadi coklat gitu, manis dia. Seperti nuts, seperti coklat. It tastes like chocolate. Right? Tapi ini juga namanya locust. Jadi locust. Jadi apakah Yohanes Pembaptis itu makan belalang dia? Enggak. Dia ini makan locust. Right? Karena ini tumbuh-tumbuhan locust ini ada di Israel di zaman mereka ini ada ini. Right? Di Mediterranean. Oke, ini namanya locust. Alright. Tapi apakah di Alkitab itu sengaja diterjemahkan sebagai locust? Bukannya dibilang, oh dia itu sebenarnya makan tumbuh-tumbuhan namanya locust. Kenapa di Alkitab dibilang dia makannya locust? Karena locust juga melambangkan apa? Islam. Islam itu melambangkan apa? Tidings of the East. Betul? Tidings of the East. Alright. Kalau wild honey, dia makannya apa? Wild honey itu apa? Madu dan madu hutan. Madu liar. Oke. Kita kalau mau lihat madu liar itu ceritanya di mana juga kita bisa dapat? Di Judges 14 ayat 8 sampai 9. Cerita tentang Simpson. Coba kita ke Judges. Right. Judges itu Judges 4, Hakim-Hakim ayat 14.
Hakim-hakim berapa? 14 Hakim-hakim 14 ayat 8 sampai 9. Setelah berapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Nah, ini Simpson ya. Simpson dia mau kawin dengan wanita dari Filistin. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, ini singa yang sudah dia sudah bunuh dengan rahang donkey, right? Dia bunuh singa. Sekarang dia kembali lagi, waktu dia ketemu lagi dengan singa itu. Tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Oke? Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu keruknya dari kerangka singa. Oke. Jadi madu itu melambangkan apa ya madu? Madu itu melambangkan apa? Madu manis di mulut. Apakah yang manis di mulut? Itu Uncle Little Book. The Little Book. The Little Book itu melambangkan apa? Message. Kasih message ya. Itu message. Itu adalah message. Nanti manis. Oke. Tapi ini message ini apa? Message ini dapatnya dari bangkai singa. Singa itu melambangkan apa? Singa itu melambangkan apa? Singa ada beberapa lambang. Salah satu yang paling terkenal singa itu lambang apa? Tuhan Yesus ya, Pak. Tuhan Yesus melambangkan singa. The Lion of the Tribe of Judah. Ya, dari Wahyu 5. Wahyu 4 atau Wahyu 5. The Lion of Tribe Judah. Tuhan Yesus melambangkan singa. Siapa juga yang melambangkan singa? Siapa yang melambangkan singa? Dilambangkan oleh singa. Ya. Babylon. Oke, Roger bilang Babylon. Betul, Babylon kan? Babylon lambang singa. Oke, kalau ini ini kira-kira singa yang sudah mati dan menjadi bangkai itu kira-kira Tuhan Yesus atau Babylon? Babylon. Iya. Babylon itu dari mana? Jadi kalau dia makan madu itu adalah message dari Babylon itu jadi message dari mana? Message dari utara. Karena Babylon itu kan dari utara. Yep. Oke, jadi kalau gitu, ini yang di pekabaran, yang diberikan kabar oleh Yohanes Pembaptis, dilambangkan dari dia punya makanan juga. Adalah message of the east and message of the north. Tidings of the east and tidings of the north. Oke. Dan dia punya pekabaran. Kalau kamu tidak bertobat, kamu punya judgment akan datang. Dan akhirnya judgment-nya datang kepada orang Israel kapan? Waktu mereka diserang oleh Rom. Oke. Ya. Tahun 70 AD. Oke. Ya, mereka punya judgment. Itu ditutup. Tapi mereka menutupnya waktu mereka bunuh Stefanus. Ya. Dan mereka juga kasih palangkan Tuhan Yesus. Oke, jadi ini dari sini kita bisa tahu ini message-nya dari timur dan message dari utara. Oke, sekarang kita mau cari 30 tahun, oke? 30 tahun kita bisa dapat di cerita Ezekiel 1 ayat 1 sampai 3. Alright, ini kita sudah bikin dulu, pelajaran ini sudah kita bikin dulu, tapi kita bisa dapat 30 tahun ini. 30 tahun di Ezekiel 1 ayat 1 sampai 3. Oke, saya harus ambil bahasa Indonesianya. Ezekiel
Ezekiel 1 ayat 1 sampai 3. Pada tahun ke-30. Oh, now it come to pass in the 30th year. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu. Oke? Tanggal 5, alright, 5 bulan 4, tahun 30. Tahun 30. 5 bulan 4, tahun yang ke-30. Alright? Aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kibar. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Right? And I see the visions. Visionsnya ini, visions apa? Kita tahu, visionsnya adalah visions Mara. It's a Mara vision. Oke? Diperbandingkan dengan Chaoson atau Mare, ini adalah Mara vision. Right? Dan this is a Mara vision. Oke? Kita nggak usah, kita sudah belajar ini dulu, tapi kita tahu ini Mara vision. Dan Mara vision itu terjadinya kapan? Hari ke-5, bulan ke-4. Alright? Okay. In the 5th day of the month. Oke, kalau kita sudah belajar secara profetik, hari ke-5, bulan ke-4 itu dilambangkan oleh apa? Di kita punya timeline. Di timeline-nya Millerites. Timeline Millerites. Hari ke-5, bulan ke-4. Ada yang masih ingat? Hari ke-5, bulan ke-4. Itu apa? Itu midnight. Hari ke-5, bulan ke-4 itu adalah midnight. Ya? Alright. Hari ke-5, bulan midnight. Apakah waktu midnight, apakah priest yang dilampangkan oleh Ezekiel, apakah mereka melihat Mara vision? Iya. Betul. Mara vision dilihat waktu midnight. Oke? Karena ingat, mereka sudah belajar Chaoson, lalu mereka belajar Mare, nanti mereka dapat Mara visionnya. Waktu midnight. Oke? Nah, kita udah belajar ini semua ya. Jadi sekarang cocok. Jadi waktu hari ke-5 bulan ke-4 dapat Mara vision itu midnight. Dan midnight itu menurut Ezekiel 1 adalah tahun ke-30. Ya? Tahun ke-30. Oke. Alright. Jadi yang kita lihat ini 30 tahun apa ya? Alright. Jadi kita lihat ini adalah sekarang ayat 2-nya. Ayat 2. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yehoakim dibuang. Alright. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezekiel. Ezekiel itu apa? The priest. Ezekiel adalah priest. Oke? Ezekiel itu adalah priest. Alright. Jadi Ezekiel sebagai priest dia mendapatkan Mara vision. Mara vision datang hari ke-5 bulan ke-4. Alright? Hari ke-5. Dan terjadinya waktu Yehoiachin ditangkap. Dia dibuang ke Babylon. Tahun ke-5. Oke, jadi kita lihat ini Yehoiachin di sini ya. Ini Yehoiachin. Oke, bisa lihat di sini. Dia ditangkap. Tahun ke-5 dia ditangkap. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, waktu dia naik sebagai raja, dia tidak dihitung di tahun itu. Oke, dia tidak dihitung. Itu namanya accession year. Waktu dia naik. Tidak dihitung. Oke. Tahun pertamanya, karena itu penuh 1 tahun di sini. Jadi tahun 1, 2, 3, 4, 5. Alright? Waktu kita lihat itu tahun 592. Karena hari ke-5, bulan ke-4, itu terjadinya di tahun 592. 592 sebelum Masehi. Oke, sekarang kalau kita hitung
592 mundur 30 tahun. Ingat ini tahun ke-30. Alright? Ini tahun ke-30. Kita mundur 30 tahun. Oke, saya bisa hitung ini semua. Hitung sampai 30 tahun saya mundur. Terjadinya tahun berapa? 622. 622 sebelum Masehi. Waktu zaman Raja siapa? Zamannya Raja Josiah. Tahun ke-18 waktu zamannya Josiah. Tahun ke-18 zamannya Josiah, Josiah buat apa? Dia renovasi temple. Waktu dia renovasi temple, apa yang dia ketemukan? Buku. Buku yang Deuteronomy 28-29. Waktu dia baca, dia bilang, oke, kita sekarang sudah harus bertobat. Karena kita punya bapak-bapak, semua sudah berdosa. Kalau gitu, nanti kita harus menanggung kita punya dosa-dosa dari bapak kita. Dan kita harus akan ditawan. Alright? Kalau gitu kita harus bertobat. Alright. Jadi, apakah mereka bertobat? Oh ya, di bawah Josiah mereka bertobat. Lalu apa yang dia perbuat tahun 622? Mereka pertama menyelenggarakan Passover yang sudah bertahun-tahun tidak diselenggarakan. Mereka bikin Passover. Passover itu terjadinya tahun berapa? Di bulan apa? Bulan pertama? Hari keberapa? 14. 14. Hari ke-14. Jadi di sini terjadi Passover. The first Passover yang sudah lama sekali. Right? 622. Oke. Jadi midnight adalah tahun ke-30 di mana terdapat Mara Vision. Oke. Ya. Alright. Sekarang kita taruh di garisnya ya. Sekarang kita harus taruh garis. Alright. Tuhan Yesus lahir di sini. Alright. Tuhan Yesus lahir 4 tahun sebelum Masehi. Kita hitung 30 tahun. Dia itu dibaptis tahun 27 setelah Masehi. 20. Di sini zamannya Caesar Augustus, di sini zamannya Caesar Tiberius. Right? 30 tahun dia disembunyikan. Dia di dalam wilderness, di dalam gurun. Oke? 30 tahun. Right? Lalu di sini baru dia bisa jadi istilahnya menjadi priest. Right? Oke. Dan kita tahu di sini waktu di tahun 27 dia dibaptis, dia di-anoint. Di sini the time has come, the hour has come. Waktu 69 tahun sudah is finished, oke? Dan kita mau taruh itu persis di midnight. Kenapa taruh di midnight? Juga karena tahun ke-30 adalah bulan kelima, hari kelima bulan keempat. Waktu zamannya setelah zamannya Josiah ya. Oke. Jadi zamannya Josiah sini tahun 622. Mereka bikin Passover, right? 30 tahun sampai di sini hari kelima bulan keempat tahun 592 adalah midnight. Ini 30 tahun, ini juga 30 tahun. Makanya kalau kita taruh 30 tahun dengan 30 tahun, bisa cocok. 30 dengan 30. Di sini midnight, jadi kita sekarang bisa taruh bahwa ini di midnight. Right? Oke. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis mulai mengabarkan dia punya Injil, repent ye. Ya. 6 bulan sebelum Tuhan Yesus dibaptis. 6 bulan ya. Waktu dia kasih dia punya pekabaran itu adalah pre-midnight. Right? Dia kasih pre-midnight. Kenapa dia kasih pre-midnight? Karena di situ dia dilambangkan sebagai tidings of the east and tidings of the north. Berdasarkan apa dia punya makanan. Right?
Lalu dia bilang apa? Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mendapatkan judgment. Right? Jadi dia kasih prediction tentang judgment-nya. Right? Dia kasih prediction of the tidings of the east, tidings of the north. Waktu dari pre-midnight. Right? Jadi ada prediction di sini. Alright? Oke. Right? Ini 30 tahun ini dilambangkan juga sebagai 1260. 1260 hari adalah berapa tahun? 1260 hari berapa tahun? 1260 tahun, Uncle. 1260 ya. 1260 tahun dilambangkan 1300 ya. 1260 hari. 1260 hari adalah 3,5 tahun. Oke, jadi kalau gitu kita bisa bilang juga ini 3,5 tahun, ya, secara profetik ya, secara profetik. Ini juga 3,5 tahun. Oke, kalau ini 3,5 tahun dan ini 6 bulan, oke. Kalau ini 3,5 tahun dan ini 6 bulan, ini seberapa bagian daripada ini? Ini 6 bulan, ini 3,5 tahun. Ini seperberapa dari ini? Ini jangka waktu ini, seperberapa dari jangka waktu ini? Seperberapa? Ingat, ini 6 bulan, ini 3,5 tahun. Ini seperberapa dari ini? Ada yang bisa hitung, yang pinter math, yang pinter, ya, seperberapa? 1/5. Oh, bukan. Sepertiga ya, Uncle. Bukan sepertiga. Seberberapa? Ini 6 bulan. Ini 3,5 tahun. Jadi berapa? Kalau 3 tahun itu ya 6 1/7 ya. 1/7. Oke, ini 1/7 daripada ini, betul? Oke, kira-kira apa signifikannya dari ini 1/7? Dari ini 1/7. Ini waktu ini 1/7 dari ini. Apa signifikannya kira-kira? Ini dari ini 1/7. Ini jadi ini ada 7 masa di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini ke-7. Ada 7 masa di sini. 6 bulan, jadi 6 bulannya 7 kali di sini. Ini apa ya, 6 bulan 7 kali? Itu yang bikin komplitnya ya, Uncle. Iya, betul, ini completeness ya. Selalu ini completeness, betul, completeness. Tapi ini kalau bisa dilihat, ini adalah the 7 seals. 7 meterai. Oke. Ini semua harus dibuka. 7 meterai harus dibuka sebelum midnight. Karena untuk priest, mereka punya pintu kasihan ditutup kapan? Di midnight. Jadi mereka punya pengetahuan, harus mereka tahu semua apakah di midnight atau sebelum midnight. Sebelum midnight. Sebelum midnight. Lalu pengetahuan yang mereka mengetahui itu satu persatu dibuka. Lambangnya adalah the 7 seals. 7 meterai yang dibuka. 7 meterai yang dibuka itu adalah satu persatu pengetahuan yang dibuka, yang tadinya tersembunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-7. Langkah yang berikut adalah midnight. Di sini priest punya pintu kasihan ditutup. Tidak ada lagi penambahan profesi yang mereka sudah perlu tahu lagi. Semuanya sudah lengkap di waktu pre-midnight. Mereka sudah tahu semua.
Profesi-profesi yang perlu diketahui, right? Yang sudah dibuka meterainya. Jadi meterainya satu persatu dibuka. Ini adalah 7 meterai yang dari Revelation, dari Wahyu 5 dan Wahyu 6. Ini nanti kita akan belajar nanti hari Rabu. Jumat. Hari Jumat, sorry. Hari Jumat ya. Oh, sorry ya, sekarang hari Rabu. Nanti hari Jumat. Oke. Jadi 7 meterai ini dibuka di sini. Meterai yang ke-7 dibuka di sini. Yang terakhir, meterai yang terakhir dibuka, dilambangkan sama Yohanes Pembaptis. Right? Lalu midnight. Semua meterai punya rahasia, semua sudah jelas. Oke. The 7 seals. Oke. Nih, karena ini persis 1/7 daripada ini. Ya. 6 bulan itu 1/7 dari 3,5 tahun. Oke, jadi kita sekarang udah 30 tahun Tuhan Yesus. Alright. Yang ini yang kita sekarang teruskan ya, cerita Tuhan Yesus. Alright, Matius 26. Oke. Matius 26. Oke. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa dalam 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Right? Dia bilang dalam berapa hari? Dalam 2 hari. Dia bilang, ada yang akan mengkhianati saya dalam 2 hari, dan saya akan dikhianati untuk saya nanti betrayed to be, dikhianati untuk disalibkan. Right? Dalam 2 hari. Jadi apakah ini prediction? Apakah ini nubuatan? Oh ya, karena belum terjadi kan? Dia bilang dalam 2 hari saya akan dikhianati supaya saya akan disalibkan. Right? Jadi 2 hari sebelum dia 2 hari sebelum apa? 2 hari sebelum Getsemani. Right? Dia kasih prediction. Lalu then pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di sana, imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Dia kasih prediction dalam 2 hari, saya akan dikhianati dan saya akan disalibkan. 2 hari. Oke, ini Matius 26. Lalu itu, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, apa yang diajar? Matius 26. Waktu dia Matius 26, dia selesai yang dia ajar. Jadi apa yang diajar? Matius 25. Matius 25 itu apa? Apa yang diajar di Matius 25? Midnight ya, Uncle. Ya, apa? 10 anak darah. Matius 25 itu cerita 10 anak darah, betul? Dan cerita anak darah itu apa? Di situ ada midnight. Dia kasih ajar. Oh, ini akan terjadi. Ini perumpamaan midnight. Ada midnight cry. Ya, ini semua, ya. Ini 10 anak darah. Ceritanya di Matius 25. Setelah dia selesai kasih pelajaran tentang 10 anak darah, dia bilang dalam 2 hari saya akan dikhianati dan saya akan disalibkan. Oke. Alright. Kita taruh garisnya di garisnya. Oke, di sini. Ini midnight, right? Di midnight di sini. Oke. Tepat waktu midnight, Tuhan Yesus dikhianati oleh Judas. Right? 2 hari sebelumnya. 2 hari. Sebelumnya apa? Dia kasih nubuatan. Pre-midnight prediction. Ini nubuatan 2 hari sebelumnya. Sebelum midnight, 2 hari sebelumnya. Kasih nubuatan.
Oke. Waktu Tuhan Yesus itu setelah dia dibaptiskan, apa yang pertama kali dia perbuat setelah dia dibaptis? What is the first thing dia perbuat? Setelah dia dibaptis, apa dia pergi kemana? Wilderness. Di padang belantara. Dia di sana berapa hari? 40 hari. Oke. Dan waktu dia sampai di sana, dia sudah lapar, tidak makan 40 hari. Siapa yang dia pertama ketemu? Siapa yang pertama ketemu? Setan ya engkau. Setan kan? Dia ketemu setan. Ya, setan yang menyamar sebagai malaikat. Ya. Tapi setan pertama keluar dari mulut setan adalah apa? Kata-kata apa yang pertama keluar dari mulut setan? If. If. Apa? If thou be the Son of God. Kalau seandainya kamu itu anak Allah. Matius 4 ayat 2. Kalau kamu itu anak Allah. Jadi setan persis setelah midnight, setan apa? Sedang meragukan apa? The sonship of Jesus. Bahwa dia itu adalah the son. Kamu itu, kalau kamu itu anak Allah. Dia meragukan bahwa dia anak Allah. Right? Itu pertama keluar dari mulut setan di sini. Setelah midnight. Oke? Okay? Alright. Waktu Tuhan Yesus di sini, pertama kali waktu dia ditangkap, dia harus ketemu dengan siapa? Dibawa ke, siapa yang dia pergi? Dibawa ke courtnya siapa? Ini dia gambarnya. Siapa ini? Imam besar. Siapa namanya? Kayafas. Oke. Apa pertanyaan Kayafas? Apakah pertanyaan Kayafas? Apa pertanyaan Kayafas? Matius 26 ayat 63. Apa dia tanya? Tell us, kasih tahu kepada kita, whether thou, apakah kamu be the Christ, the Son of God. Tell us, apakah kamu anak Allah? Sama? Cocok enggak ini? Garisnya sama enggak? Di sini setan bilang apa? If thou be the Son of God. Di sini Kayafas bilang apa? Tell us if you are the Christ, the Son of God. Terjadinya setelah midnight. Oke. Apakah Tuhan Yesus kasih prediction waktu midnight? Waktu dia ketemu dengan pemimpin gereja? Dia kasih prediction enggak? Kasih. Apa predictionnya? Akan melihat kedatangan anak manusia itu. Iya. Dia kasih bilang, kamu akan melihat anak manusia turun dari surga. Itu prediction-nya. That is your judgment. Your judgment. Dia kasih judgment kepada pemimpin gereja. Waduh, hebat sekali. Ini pemimpin gereja di sini tanya apa? The sonship of God. Oke, berarti kita nanti di midnight. Berarti kita, kalau Tuhan Yesus adalah kita punya contoh sebagai priest, waktu umur 30, dia dibaptis di sini, dia 30 di sini ya, istilahnya bisa juga dia di midnight. Tapi waktu dia dipalangkan juga, dia di midnight juga. Oke? Waktu di midnight, di situ ditanya, apakah kamu anak Allah? Berarti kita waktu di midnight akan ditanya
apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah? Dan kita punya konsep tentang Tuhan Yesus berbeda dengan Kayafas, dengan pemimpin gereja. Makanya pada waktu itu, pemimpin-pemimpin gereja akan menganggap kita membuat blasphemy. Ya. Oke. Alright. Oke. Ini di sini waktu Tuhan Yesus lahir, dan di sini waktu ya hanya kasih turunkan let's come the waktu dia dibaptis ya. Oke. Kita teruskan ya. 30 tahun Abraham. Oke. 30 tahun Abraham. Matius lagi. Kejadian 12. Kejadian, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dia. Abraham berumur berapa? 75 tahun. Waktu dia keluar dari Haran. Nah ini. Dia keluar dari Haran. Right? Oke. Dia waktu pertama dia keluar dari Ur of Chaldees. Dia pergi ke utara menuju Syria. Di Syria itu Haran. Dia keluar dari Haran dia umur 75 tahun. Oke? Waktu dia keluar dari Haran. Lalu apa yang pertama setelah dia keluar dari Haran, dia sampai ke mana? Ke Kanaan. Dan di Kanaan di situ dia dikasih covenant. Right? Lambang covenant-nya apa? Kau masih ingat perjanjiannya? Lambang covenant-nya apa? Yang dia harus sembelih binatang-binatang ya. Dia harus bagi 2, lalu ada 4 di sini, 4 di sini. Right? Right? Ingat itu ceritanya? Lalu ada api di tengahnya. Lalu ada burung-burung yang datang mau makan. Itu semua melambangkan covenant. Right? Dia harus bikin covenant. Dan yang dia berjanjikannya apa? Yang dijanjinya apa? Bahwa dia punya anak-anak akan sebanyak pasir laut. Right? Itu covenant. Dia punya anak-anak akan sebanyak pasir laut. Lalu covenant-nya itu terjadi, right? Genesis 21. Oke, dia di Kejadian 21. Ya. Jadi perjanjiannya situ sudah diwujudkan. Waktu lahirnya siapa? Waktu lahirnya Ishak. Oke, kita nggak usah baca ini ya, cuma kita udah tahu. Umurnya Abraham waktu itu berapa tahun? 100 tahun. Jadi berapa tahun setelah dia keluar dari Haran? Setelah dia dapat dia punya covenant? 25 tahun. Waktu 25 tahun dia mendapatkan Isaac. Pertanyaannya saya, pada waktu ini, apakah sudah kelihatan siapa anak perjanjian dan siapa anak dari bondwoman, dari dari budak, anak budak. Siapa yang anak perjanjian dan siapa yang anak budak? Waktu dia umur 100 tahun. Sudah kelihatan di sini? Iya. Sudah kelihatan, right? Di sini sudah kelihatan. Sudah kelihatan 2 kelas. Sudah keluar 2 kelas sudah kelihatan. Right? Waktu dia 100 tahun. Sebelumnya belum ketahuan. Mereka tahu itu Ismail itu anak Ibrahim.
anak Abraham. Oke? Cuman satu anaknya. Right? Belum kelihatan yang mana anak perjanjian, yang mana anak budak. Nanti setelah Ishak lahir, ketahuan yang mana anak perjanjian, yang mana anak budak. Oke? Right. Lalu kita tahu ceritanya. Itu Isaac diwin. Itu Genesis. Bahasanya harus baca nih Genesis. Oke, itu Genesis. Mana saya punya cursor? I cannot see my cursor. Oke. Genesis 21. 21 ayat. Oke. Genesis 21. Bertambahlah besar anak itu dan ia disapih. Oh, disapih ya, artinya bahasa Indonesianya. Cerai susu. Ya, diceraikan dari susu. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Oh, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah, oh sorry, ini saya terusan nih. Genesis 21 ayat 8. Kak, kedengeran? Oh, halo? Oke, alright. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu telah tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tapi yang tidak dibilang di sini, ini dibilangnya bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Ini sebenarnya ayat 9 itu bukan bermain dia. The Egyptian. Ishak, what did he do? Had born unto Abraham apa? Mocking. Mocking itu apa? Mock. Diolok-olok. Mengolok. Oke, bahasa Indonesianya bermain. Waduh, main. Mengolok. Dia mengolok. Jadi anak budak mengolok anak perjanjian. Ya, anak budak mengolok anak perjanjian. Waktu umur berapa? Oke. Ini umur berapa jadinya? Kita sudah tahu. Ini kita sudah tahu ya, kita sudah belajar. Umur berapa waktu Ishak itu lepas dari susu? Umur 5 ya, Uncle. Umur 5 tahun. Buktinya dari mana? Ada buktinya di Alkitab atau enggak? Dari umur Abraham ya, Uncle. Sebenarnya enggak. Ya, yang kita bisa lihat dari Alkitab karena dia punya Dia punya timeline, dia punya kronologinya cocok kalau dia umur 5 tahun. Oke, tapi yang paling gampang adalah Nyonya White dari Patriarchs and Prophets. Alright? Di Patriarchs and Prophets dia punya appendix ya, 759. Di sini Nyonya White dan kita punya pionir semua sudah tahu bahwa itu terjadinya waktu Abraham umur 105 tahun. Ya. Waktu Ishak umur 5 tahun. Oke. Jadi Ishak di-mock diolok-olok oleh apa? Oleh siapa? Oleh Ismail. Waktu Ishak umur 5 tahun. Oke. Ismail. Ya. Ismail ya. Anak dari budak. Oke. Kita tahu di sini dia keluar dari Haran. Dia jadi Abraham lahir, dia umur 75 tahun, dia keluar dari Haran. Dia waktu umur 100, Ishak lahir. Right? Waktu Ishak itu dilepas dari susu, umur 5 tahun. Jadi di sini berapa tahun ini? 30 tahun ya. Ini 30 tahun covenant-nya. Right? Oke. Dan di situ ada
perjanjian bahwa 400 tahun akan bangsa keturunannya Abraham akan di-entreat, akan dianiaya oleh mereka akan dianiaya. Oke? Dianiaya kenapa? Karena mulainya diolok-olok. Diolok-olok oleh siapa? Siapa yang mengolok-olok? Oleh Ismail. Oke? Ismail itu melambangkan siapa dong? Muslim. Muslim. Tapi apa juga? Anak siapa dia? Hagar. Anak Hagar. Hagar itu orang apa? Mesir. Orang Mesir. Jadi kalau gitu, anak Israel diolok-olok oleh anak Mesir. Dari sini, hitung 400 tahun, baru nanti mereka akhirnya keluar dari Mesir. 400 tahun kemudian. Karena anak Israel, ya, istilahnya Ishak. Ishak itu nanti Jacob, lalu Israel kan, melambangkan orang Israel, right? Keturunannya itu anak Israel, right? Diolok-olok oleh anak Hagar. Anak Hagar itu anak Mesir. Tapi juga bisa ingat itu profesi ada bisa bisa dua simbol, oke? Okay? Ismail itu bisa orang Mesir atau bisa juga orang Islam, oke? Okay? Right, 400 tahun. Right? Dan kita tahu dia punya lambang dibelah dua. Covenant-nya dibelah dua. Jadi dibelah duanya di mana? Setengah di Egypt, setengah di Kanaan. Jadi di tinggi sini tengah-tengahnya. Ini 430 tahun. 215 tahun di Egypt, 215 tahun di Kanaan. Persis di tengah-tengahnya di sini covenant-nya dibelah. Right? Ini lambang covenant dibelah. Setengah di Kanaan, setengah di Egypt. 4 generasi Abraham, Isaac, Jacob, lalu anak-anaknya Jacob. 4 generasi di sini, 4 generasi di sini. Ya. 4th generation. Oke. Jadi persis dibelah di sini. Oke, jadi makanya ini kita semua tahu karena apa? Ini adalah 30 tahun. Right? Jadi 30 tahun ini kita pakai di sini, 30 tahun. Covenant-nya, dia dibikin covenant. Mulai covenant. Bukannya waktu 9/11 ada covenant? Covenant baru. Kenapa? Pemimpin-pemimpin yang lama sudah dilewatkan. Right? Dan masuk dengan covenant dengan orang-orang yang mau jadi remnant. Oke? Okay? Sejak 9/11. Jadi sini ada covenant selalu ya. Covenant, perjanjian yang baru di sini mulainya. Right? 25 tahun kemudian lahirlah Isaac. Dan di sini kelihatan perbedaan dari dua kelompok. Betul? Di pre-midnight sudah kelihatan dua kelompok. Alright? Ada yang priest, ada yang foolish, ada yang wise. 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, apa terjadi? Dipisahkan. Di sini belum berpisah, ingat. Di sini belum berpisah, tapi sudah nyata, sudah kelihatan. 2 kelas sudah kelihatan. Right? Yang mana yang bodoh, yang mana yang bijaksana. Sudah kelihatannya di sini. Tapi dipisah, apakah dipisahkan? Belum dipisahkan. Kapan dipisahkan? Di midnight. Oke? Okay? Ya, di midnight. Tapi ingat, di sini sudah kelihatan. Oke. Okay. Ini antara golongan priest yang belajarnya benar atau belajarnya salah. Alright? Ya, pelajarannya sekarang sudah kelihatan yang mana yang benar, yang salah. Oke, akan kelihatan 2 kelas. Tapi belum bisa terpisah. Nanti terpisahnya di
Midnight. Oke, karakternya. Lalu apa yang terjadi? Apakah setelah itu ada wilderness lagi? Ya, 400 tahun. 400 tahun mereka di mana? Dijajah oleh anak-anaknya Hagar. Sebenarnya 215 tahun. Right? 215 tahun di Egypt. Tapi 400 tahun mereka di-entreat. Di-entreat itu dianiaya. Oke. Alright. Oleh bangsa Egypt. Right? 400 tahun. Di sini dilambangkan wilderness. Waktu ini Tuhan Yesus dibaptis di sini. Lalu habis itu masuk di padang belantara 40 tahun. 400 sama 40 sama secara profetik? Sama. 400 sama dengan 40. Karena itu juga wilderness. Right? Jadi sekarang kita bisa lihat. 400 bisa 40. 220 bisa 22.000. Right? 1.000 bisa 100. Bisa 1. Atau 10. Oke, lihat. Secara profetik ya. Secara lambang profetik. Karena 400 sama dengan 40. Oke. Alright. Oke, sekarang kita teruskan. Ini cepat aja. Sekarang kita maju ke 30 tahun. 30 tahun yang daily sacrifice diambil. Alright. Alright. Kontes terakhir kekafiran. Kontes terakhir kekafiran di tahun 508 adalah waktu bangsa Inggris menerima kekristenan. The daily ini apa? Sehari-hari, harian yang ditulis di buku Daniel sudah diambil. Harian sudah diambil yang ditulis buku Daniel. Di tahun 538 sekarang sudah lewat waktunya, sudah gampang waktunya supaya paus sekarang bisa jadi naik menjadi pemimpin di Rome. Ya. Capital yang baru yang tadinya di Rome sudah dipindahkan oleh Konstantin, right? Ke Konstantinopel. Dan sekarang Rome sudah kosong, jadi paus bisa naik di situ ya. Dia punya agama yang baru, right? Christianity. Agama yang baru itu adalah campuran antara Kristen dengan kafir. Right? Kristen dan kafir. Campur. Yang akhirnya Kristen dan kafir dicampur menjadi apa? Kepausan. Right? Ini adalah the union of church and state. Gabungan antara gereja dan negara. Church and state. Oke. Church and state. Church and state itu lambangnya secara profetik apa? Lambang apa itu? Bahasa profetiknya, church and state itu apa? Saya mau uji dulu. Church and state itu apa? Ada yang kasih tahu? Paganism. Image of the Peace. beast. Image of the beast. Oke, church and state, gereja sama negara, kalau bergabung itu adalah image of the beast. Alright, image of the beast. Okay, alright. The harvest of the seed sown in the days of Constantine was reaped in the reign of Justinian. Jadi yang mereka sudah mau bikin, mereka bikin di zamannya Konstantin. Konstantin waktu dia campur Kristen sama paganism, Kristen sama kafir, agama Kristen sama agama kafir dicampur menjadi kepausan. Lalu mereka tahun 321 membuat apa? Sandelo. Right? Lalu waktu zamannya Justinian, apakah mereka bikin sandelo juga? Iya. Tahun berapa? Tahun 538. 538 mereka bikin sandelo lagi. Tahun 538. Alright? Tapi sekarang mereka sudah bisa pakai tentara-tentara yang diberikan oleh raja-raja. Jadi church and state juga. Church and state. Dari church and state ini, karena sudah church and state sudah erat begitu, paus bisa naik memakai church and state supaya dia bisa sekarang menghapuskan semua orang-orang yang melawan dia. Right? Semua orang yang lawan dia dihapuskan dan
semua yang protes kepada dia dihapuskan, dia aniaya. Dan mereka yang protes kepada dia harus lari ke wilderness, ke gurun. Selama berapa? Padang, 1260 tahun. Oke? Yeah. Alright. Oke. 1260 tahun mereka sudah lari ya. Tapi sebelumnya, right? Sebelum 538, tahun 533, ya, Justinian membuat decree. Dia membuat satu hukum. Dia bikin decree. Decree-nya apa? Bahwa paus itu menjadi apa? Corrector of heretic. The corrector of heretics. Right? Siapa? Pausnya siapa namanya? Pope John kedua. Right? Pope John kedua. Alright? Tapi dia punya, biarpun dia kasih dia punya decree itu, dia punya decree belum ambil effect sampai tahun 538. It did not go into full effect. Karena nanti waktu 538 baru paus bisa naik secara tidak ada lawannya. Nobody can actually, tidak ada yang bisa melawan dia. Tahun 538. Right? Dia bisa corrector of heretics semua. Siapa saja yang protes dia bisa bunuh mati. Ya. Protestan, makanya orang-orang Protestan harus lari ke wilderness. Karena dia sekarang menganggap Protestan itu heretik. Right? Siapa juga yang dianggap heretik? Kita lihat, ini baca ya. Ini buku Apollos Hale, The Second Advent Manual. Right? Oke, kita nggak usah baca ini semua. Siapa yang dianggap heretik? Bukan hanya Protestan. Siapa yang dianggap heretik? Arian. Orang Arian. Ya, orang Arian. Dan kita sudah ulang-ulang ini terus ya. Karena siapa yang menjadi Arian? Bangsa apa yang menjadi Arian? Bangsa Vandals. Siapa juga yang menjadi Arian? Heruli. Siapa lagi? Ostrogos. Mereka menjadi Arian. Right? Itu mereka. Yang tadinya mereka apa? Mereka kafir. Tadinya mereka paganism. Mereka kafir. Tapi mereka itu menjadi Kristen, tapi bukan Kristen Katolik. Mereka jadi Kristen Arian. Alright. Oke, Kristen Arian ya. Lalu mereka dianggap oleh Katolik sebagai apa? Heresy. Oke, heresy. Mereka dianggap heresy. Mereka dianggap bukan pengacau. Pengacau itu mereka yang kalau heresy ini kamu itu melawan kebenaran. Kamu melawan kebenaran. Kamu itu udah apa ya bahasa Indonesianya? Heresy. Bid'ah ya engkau. Bid'ah ya. Heresy. Radikal. Bid'ah ya. Ya. Orang klinik. Yang pokoknya kamu sudah melawan kebenaran. Kebenaran mereka, jadi melawan kebenaran apa? Kamu itu udah dianggap heresy. Heresy kepada apa? Trinity. Trinitas. Ini penting sekali. Jangan sampai kita bingung. Arian itu heresy kepada Trinitas. Ya. Trinitas. Itu mereka punya heresy. Alright? Itu mereka tidak percaya itu. Oke? Makanya dicabut. Ya. Kita udah, ini dari Uriah Smith ya. Advent Review and Sabbath Herald. Oke, Adventist Review. Semua itu yang dianggap heresy adalah Arianism. Kepercayaan Arian. Yang dibikin 5 tahun sebelum 538. Oke? Alright. Kalau gitu, cocoknya di sini. Ini karena kita tahu di sini 30 kan? Ini 30. Dari tahun 508, waktu yang tadinya ini, siapa ini? Clovis. Clovis dia Prancis, Raja Prancis. Yang dia bilang dia udah bertobat menjadi Katolik.
tahun 496. Lalu habis itu King Arthur dari Inggris 508. Sekarang mereka sudah bisa kasih mereka punya tentara-tentara yang bisa dipakai oleh kepausan. Alright? 25 tahun kemudian, tahun 533, Justinian dari timur. Dia dari emperor dari timur di negara Byzantine. Byzantine Empire yang dia punya ibu kota Konstantinopel. Alright? Dia kasih Paus John II gelar the corrector of heretics and the leader of all churches. Right? Supaya mereka bisa melawan kepada musuh-musuh dari Paus. Bukan hanya musuh Paus, tapi musuh Justinian juga. Musuh Justinian adalah Vandals dan Ostrogoths. Right? Jadi sekarang generalnya Justinian, namanya Belisarius, bisa melawan dan dikalahkan itu Vandals. Vandals dicaplok, Ostrogoths ditendang keluar dari Rome. Right? Tahun 538. Jadi tahun 538, oke, ini waktu 3, sekarang Rome, Paus bisa mencabut 3. Right? Supaya tahun 538, 5 tahun kemudian, tahun 538, apa yang mereka bisa bikin? Apa yang mereka bikin tahun 538? Yang dulu mereka juga bikin tahun 321. Apa yang mereka bikin tahun 538? Sunday law. Sunday law. Oke, Sunday law mereka bikin. Yang ingat, yang saya itu adalah the Third Council of Orleans. Orleans ya. Council nomor 3 Orleans tahun 538 di Prancis bikin Sunday law. Right? So they make a Sunday law. Right? Setelah itu, ini kalau umpamanya ini Sunday law di midnight, setelah itu harus ada, apakah harus ada masa wilderness? Ya. Harus ada, ya kan? Kita punya ini harus cocok semua. Kita punya line semua harus cocok. Tuhan Yesus masuk wilderness 40 tahun. Right? Orang keturunan dari Abraham masuk wilderness di Egypt 400 tahun. Oke, dijajah, bukan masuk Egypt ya, tapi mereka dijajah istilahnya oleh Mesir 400 tahun. Right? Lalu di sini, apakah orang yang protes-protes itu yang dianggap heretik, mereka masuk wilderness dan dianiaya? Oh betul. Berapa tahun? 1260. Oke, ini wilderness-nya ya. Ya. Jadi dari sini kita semua udah bisa tahu ya. Bahwa apa? Bahwa di sini adalah pre-midnight prediction. Right? 30 tahun. Semua ada prediction-nya. Semua garisnya cocok. Right? Kita harus tahu. Di sini akan ada prediction. Kita harus tahu prediction yang kita bikin. Alright? Ya. Oke. Right. Lalu di sini akan ditangkap. Dan di sini waktu ditangkap, kita harus memberikan tidings of the east and tidings of the north. Istilahnya kita kasih pekabaran apa yang Islam akan perbuat, dan apakah yang kepausan akan perbuat, dan apakah yang akan mendapatkan judgment. Judgment kepada gereja, dan judgment kepada negara. Right? Istilahnya judgment kepada Amerika, dan judgment kepada spiritual Israel. Oke? Waktu di midnight. Right? Dan di situ, salah satu yang kita tahu, bahwa kita akan ditanya, apakah kita punya kepercayaan tentang the Son of God. Karena sudah kita bisa taruh line upon line. Semua sudah cocok di situ. Bahwa kita akan ditanya, kita punya kepercayaan dari siapa anak Allah. Dan kita punya kepercayaan tentang siapa anak Allah akan membuat kita dianggap blasphemy. Right? Supaya kita bisa dianggap heretic. Right?
Supaya heretik. Karena mereka punya kepercayaan tentang Yesus sebagai anak Allah berbeda dengan kita punya percayaan. Jadi di situ kita dianggap blasphemy. Dan di situ kita, karena sudah ada yang menjadi corrector of heretics, corrector heretics itu berdasarkan Trinitas. Di sini corrector of heretics-nya adalah kepausan. Kepausan punya definisi dari anak Allah yang dipakai untuk menuduh kita membuat blasphemy. Akhirnya kita dianggap heretik. Dan waktu kita dianggap heretik, kita harus lari kemana? Padang belantara. Betul? Ya. Jadi inilah, ya sampai di sini lah pelajaran kita tentang tidings of the east, tidings of the north, pre-midnight, dan 30 tahun, and wilderness. Right? Ya. Yeah. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ya. Kalau kita belajar line upon line, ya. Kalau kita belajar garis di atas garis, di atas garis, semua akan menjadi jelas. Semua jelas apa yang akan terjadi. Apa yang sedang terjadi. Kita sekarang hidupnya di pre-midnight sekarang. Kita di pre-midnight sekarang, ya. Ya. Karena sedikit lagi kita akan kena midnight. Apa yang kita pelajari ini semua akan kita pertanggungjawabkan di sini waktu kita kasih prediction. Right? Persis seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap dan dia ditanya apakah dia anak Allah, dan juga dia kasih prediction. Right? Di sini. Dan 2 kelas, apakah 2 kelas kelihatan di sini? 2 kelas kelihatannya di sini. Apa yang terjadi di sini? 2 kelas dipisah. Di sini belum dipisah. Di sini tapi sudah nyata. Yang mana sudah terima the outpouring of the Holy Spirit, yang mana tidak terima outpouring-nya. Alright. Dan yang sudah terima, sudah kelihatan karakter. Karakternya sudah, the fruits of the Spirit sudah bisa nyata, supaya nanti bisa dituai waktu harvest di midnight. Tapi yang tidak mempunyai buah harus dipotong supaya siap dibakar. Oke? Okay? Alright. Ada pertanyaan? Anybody with any questions? Ya? Ya. Ini sebenarnya pelajarannya cukup jelas. Ya. Udah kelihatan semua, ya, apa yang kita harus mengalami. Alright. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu saya hanya mau kasih tahu bahwa nanti pelajaran berikut kita ada kasih tentang 7 seals, 7 meterai, 7 seals, ya. Oke, hari Jumat. Dan saya hanya mau kasih tahu sekarang. Setelah kita belajar 7 meterai, kita sudah catch up kepada apa pelajaran-pelajaran yang saya kasih di Dragoness. Alright? Ya. Jadi sekarang ya, kalian ini bisa saja nonton video-video dari Future for America dari mana saja. Sudah bisa mengerti, ya, semua. Ya. Karena bahasanya sudah lebih makin hari makin biasa. Kita punya konsep-konsep yang kita pelajari semua dari prophecy, ya. Line yang paling penting adalah line upon line upon line. Kalau kita tidak belajar line upon line, kita semua buta. Oke. Alright. Uncle. Iya. Natanya ada pertanyaan? Ya. Jadi Uncle, untuk kita maksudnya bisa predik ke midnight, kita juga
harus kuat tentang Tuhan Yesus itu siapa ya, Uncle? Oh, harus tahu. Iya. Kita di sini akan ditanya. Tuhan Yesus ditanya, apakah kamu Tuhan, are you the Son of God? Literally. Literally Tuhan Yesus ditanya. Setelah midnight, setelah Tuhan Yesus itu istilahnya midnight, Tuhan Yesus dibaptis juga ya. Kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu dibaptis. Menurut garis ini, Tuhan Yesus dibaptis di midnight. Persis setelah midnight, sedangkan setan yang ketemu dia di surga. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Tapi dia mau ragukan. Dan dia mau ragukan bahwa Tuhan Yesus anak Allah. Jadi dia punya pertanyaan yang pertama setelah midnight adalah, apakah kalau kamu itu anak Allah? Kita akan ditanya di sini, apakah kepercayaan kita tentang anak Allah? Ya. Sudah berapa garis? Ya. Kita harus tahu. Makanya ya, kita harus jelas tentang Godhead. Ya, penting sekali Godhead. Anak Allah, penting sekali kita tahu Godhead. Ya, karena inilah yang akan diuji kita. Kita diuji di sini. Apakah kita nanti diuji, dibilang, oke, kamu ini blasphemy, berdasarkan kamu punya pengetahuan tentang 25-20? Enggak. Sedangkan mereka aja nggak ngerti 25-20, bagaimana mereka mau bilang kita blasphemy? Iya. Ya kan? Nggak mungkin mereka menuduh kita blasphemy berdasarkan pengetahuan 25-20. Apakah kita dianggap blasphemy karena kita tahu tentang daily? Bukan. Bukan. Kita dianggap blasphemy karena kita punya tanggapan, kita punya pengetahuan tentang Yesus sebagai anak Allah. Beda dengan gereja punya tanggapan tentang Yesus sebagai Allah anak. Big difference. Mereka bilang itu anak Allah. Kalau kita bilang no, kita bilang anak Allah. Right? Apakah itu bisa dipakai untuk menuduh kita blasphemy? Bisa. Sudah itu yang dipakai untuk menuduh kita blasphemy. Bukan prophecy. It's not prophecy. Ya. Inilah. Ini penting sekali. Penting sekali. Kita harus tahu. Bukan pengetahuan profesi, tapi berdasarkan pengetahuan profesi ini kita akan tahu apa yang terjadi kepada kita, betul? Iya. Ada satu lagi, Uncle. Oke, ya Nathan. Jadi kami lihat juga, maksudnya di zamannya William Miller itu dia ada tanggal-tanggalnya gitu ya, Uncle, untuk prediction before midnight. Kita nggak belajar tentang, maksudnya tanggal-tanggalnya itu kita harus tahu juga nggak, Uncle? Oh, tanggal-tanggalnya yang istilahnya pre-midnight itu Mei 2, kan? Iya, Mei 2 gitu. Ya, Mei 2. Ini saya rasa kita mengetahui semuanya ini akhirnya lebih menguatkan kita punya pengetahuan. Iman. Ya, dan kalau kita lebih menguat, kita bisa lebih percaya dan iman kita lebih tinggi. Kalau kita punya intellectual knowledge lebih tinggi. Bukan intellectual knowledge yang akan menyelamatkan kita. Ya. It's not the intellectual knowledge. Ya, setan punya intellectual knowledge paling tinggi. Padahal nomor paling lama nanti dia dibakar. Bukan intellectual knowledge yang bikin kita selamat. Betul. Tapi intellectual knowledge ini membuat kita lebih iman kita lebih tinggi. Right? Kita makin percaya. Wah, ini bisa cocok ya. Wah, ini bisa cocok. Wah, semua cocok. Waduh. Kita makin percaya. Iman kita makin lebih tinggi. Tapi bukan intellectual knowledge yang membuat kita selamat. Bukan.
Alright. Oke. Oke. Aduh. Kan? Oke. Gimana yang lain ada? Anybody anymore? Oke. Makasih. Thank you. Oke, Pinkan. Ya. Jadi ya bagaimana? Apakah siap ajar tidings kepada saudara-saudara? Iya. Ya, ini Kalau saya bicara ke Indo, saudara-saudara, saya anjurkan nonton Nagamara ya. di situ semua topik-topiknya saya bilang udah lengkap, ada the end of the time and tidings. Iya. Oh, mereka senang ya. Iya. Ya, banyak lah. Jadi nanti kita teruskan yang kali berikut kita mau kasih 7 seals. Oh, Ya, 7 seals. Ini penting sekali. Mungkin dulu pernah belajar, tapi ya perlu diperdalam lagi ya. 7 seals ya. Oke. iya. Alright. Oke, kalau gitu kita sembahyang ya. Saya kasih mati dulu.